semangat selalu ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Rahma Lemnas Tepuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan. Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ada beberapa cara ya yang minggu lalu sudah kita pelajari. Yang pertama itu eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, dan terakhir itu metode determinan. Nah, di sini kita akan membahas menggunakan metode determinan ya. Nah, apa itu metode determinan? Nah, di sini kalian perhatikan Ibu jelaskan. Metode determinan yaitu atau metode Cramer yaitu determinan suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar. Nah, determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, itu dia berbentuk persegi panjang atau matriks bujur. Tapi di sini di kelas 10 ini kalian hanya mempelajari dalam bentuk determinannya aja. Karena untuk matriksnya kalian akan mempelajarinya di bangku kelas 11. Nah, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Perhatikan, jika diketahui SPLTP A1X, B1Y, C1Z sama dengan D1 A2X ditambah B2Y plus C2Z sama dengan D2 A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, dapat kita bentuk dalam bentuk matriks, di mana matriks D sama dengan A1, A2, A3 itu menjadi kolom pertama, B1, B2, B3 itu menjadi kolom kedua, C1, C2, C3 itu menjadi kolom ketiga ya. Itu dalam bentuk matriks. Nah, sehingga dapat kita peroleh mencari nilai X itu yaitu dx per D, untuk mencari Y itu dy per D, dan untuk mencari Z itu sama dengan dz per D. Nah, satu-satu kita akan pelajari juga untuk mencari D. Nah, di situ untuk mencari matriks D itu yaitu digunakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z ya, koefisien variabel X, Y, dan Z. Nah, untuk dx yang digunakan itu adalah koefisien pada kolom X itu kita ganti dengan kolom konstanta ya, kita ganti dengan kolom konstanta. Perhatikan juga. Nah, untuk dy determinan D kita ganti dengan koefisien pada variabel Y diganti dengan kolom konstanta ya, kita ganti dengan kolom konstanta. Nah, selanjutnya untuk dz. Nah, dz merupakan determinan D dengan koefisien pada kolom variabel Z kita ganti dengan kolom konstanta ya. Oke. Nah, contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan metode determinan. Nah, di situ ada contoh soalnya. 3x ditambah y dikurang z sama dengan 4, x ditambah y ditambah z sama dengan 6, 4x dikurang 5y ditambah 3z sama dengan 12. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Dari bentuk persamaan sistem persamaan linear 3 variabel kita ubah menjadi bentuk matriks ya, kita ubah jadi bentuk matriks sehingga nilai koefisiennya aja yang kita ubah, yang kita pindahkan. Untuk kolom pertama itu 3, 1, 4, untuk kolom kedua 1, 1, negatif 5, untuk kolom ketiga itu negatif 1, 1, 3. Nah, konstantanya itu 4, 6, 12. Nah, yang selanjutnya untuk mencari nilai D. Nah, nilai D apa tadi? Yang digunakan itu variabel X, Y, Z. Koefisien dari variabel X, Y, Z. Nah, perhatikan di situ sudah Ibu buat ya. Nah, maka 3 dikali 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1
dikali 4 plus negatif 1 dikali 1 dikali negatif 5. Nah, dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 1 ditambah negatif 5 dikali 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 18 dikurang negatif 16 hasilnya 34. Maka di situ kita dapat nilai dari determinan D yaitu 34. Nah, selanjutnya kita cari determinan X-nya. Nah, untuk mencari determinan X-nya itu yang kita ubah itu yaitu kolom X diubah dengan atau diganti dengan kolom konstanta. Kolom konstantanya berapa tadi? 4, 6, 12. Nah, kolom konstantanya 4, 6, 12, maka YZ-nya itu tetap aja ya, tetap di tempatnya. Nah, maka di situ sudah dijelaskan juga dalam penjumlahan juga di situ ya, maka diperoleh dx-nya itu adalah 64. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dy. Nah, untuk mencari nilai dy, ingat kolom yang kita ganti itu yaitu kolom y diganti dengan kolom konstanta. Maka kita peroleh 3 dikali 6 dikali 3, 4 dikali 1 dikali 4, negatif 1 dikali 1 dikali 12, dikurang 4 dikali 6 dikali negatif 1, 12 dikali 1 dikali 3, 3 dikali 1 dikali 4. Maka 54 ditambah 16 ditambah negatif 12 dikurang negatif 24 ditambah 36 ditambah 12. Maka kita peroleh dy-nya itu 34. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dz, maka kolom koefisien z kita ubah atau kita ganti dengan kolom konstanta ya. Kita ubah ataupun kita ganti dengan kolom konstanta. Nah, maka di sini sudah terbentuk matriksnya, maka kita peroleh 3 dikali 1 dikali 12 sama dengan 36. 1 dikali 6 dikali 4 sama dengan 24, ditambah 4 dikali 1 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20, lalu kurang 4 kali 1 4 dikali 4 sama dengan 16, plus negatif 5 dikali 6 3 negatif 30 dikali 3 negatif 90, plus 12 dikali 1 12 dikali 1 lagi 12. Maka kita peroleh 36 ditambah 12 ditambah negatif 20 sama dengan 40, dikurang 16 ditambah negatif 90 ditambah 12, kita peroleh hasilnya negatif 62. Maka 40 dikurang negatif 62 hasilnya sama dengan 102. Maka dz-nya itu sama dengan 102. Nah, sudah kita dapat atau sudah kita temukan nilai determinan D, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Maka kita akan tentukan nilai-nilai dari variabel X, Y, dan Z-nya. Berapa nilai variabel X, Y, dan Z? Nah di sini perhatikan juga untuk X sama dengan dx per D. Berapa tadi dx-nya? 68. D-nya itu 34. Maka 68 per 34 sama dengan 2. Nah, maka nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk yang Y, dy per D ya, dy per D. dy-nya berapa? 34. D-nya berapa? 34. Maka 34 per 34 sama dengan 1. Dan untuk variabel Z sama dengan dz per D. Sama dengan dz berapa nilainya? 102. 102 per 34 hasilnya sama dengan 3 ya. Maka kita peroleh nilai X itu sama dengan 2, nilai Y sama dengan 1, dan nilai Z itu sama dengan 3. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini anak-anak ibu paham dan dapat menyelesaikan soal latihan. Di situ ada 2 soal latihan ya. 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTP menggunakan metode determinan. 2.
2x ditambah y ditambah z sama dengan 7, x dikurang y ditambah 2z sama dengan 5, 3x ditambah y dikurang z sama dengan 2. Nah, untuk soal nomor 2, buka buku paket kamu halaman 65 nomor 4, lalu kerjakan soalnya. Kalian kerjakan di buku tulis latihan kalian yang bersampul warna hijau. Untuk matematika bersampul warna hijau, kalian fotokan sebagai bukti setiap harinya ketika pertemuan matematika. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih.